Halo sahabat planter di seluruh Nusantara. Kita akan bincang-bincang lagi tentang perkebunan kelapa sawit. Kali ini kita akan membahas tentang sejauh mana kita diperbolehkan memangkas pelepah di pinggir jalan seperti ini. Satu sisi tanaman kita masih rendah, membutuhkan jumlah daun dan jumlah pelepah yang cukup banyak untuk menjamin proses metabolismenya berjalan lancar. Di sisi lain kadang ini menghambat aktivitas kita sedang lewat, kendaraan lewat maupun kita sedang bekerja, mengganggu. Tentunya perlu adanya pemangkasan pelepah ini. Sejauh mana yang diperbolehkan dan yang mana bagian yang tidak boleh dipangkas, silahkan ikuti tutorial video ini secara lengkap. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan yang memerlukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti. Teman-teman, ini contoh memangkas pelepah yang salah dan tidak diperbolehkan. Ini buahnya semuanya menggantung di pelepah yang sudah dipangkas. Cukup banyak pelepah yang dipangkas, ada 10 pelepah. Sahabat planter, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah karena ada perintah kerja yang tidak jelas dan tidak lengkap. Biasanya hanya diperintahkan, kamu hari ini pangkas pelepah di sana, blok sekian, blok sekian, blok sekian. Atau kalau teman-teman dari Medan nyebutnya rempes jalan. Kau hari ini rempes jalan di blok sekian-sekian. Tidak ditunjukkan bagaimana teknik yang benar dan apa dampaknya bagi tanaman. Jadi setelah nonton video ini, diharapkan Anda juga tahu dampak negatif dari pemangkasan pelepah yang berlebihan. Sahabat planter, saya akan coba jelaskan apa dampak negatif dari pemangkasan pelepah yang overprune. Seperti ini. Pelepah yang dipangkas pancung seperti ini sudah tidak aktif. Dia tidak bisa mendukung proses fotosintesis. Sementara yang dipotong masih menyisakan anak daun seperti ini, masih ada setengah, seperti ini. Anak daun ini masih melakukan proses fotosintesis. Jadi kalau pinggir jalan mancungnya setengah begitu, yang baik. Lanjut saya jelaskan bahwa setiap titik di ketiak pelepah ini punya potensi untuk mengeluarkan bunga, bakal bunga ya. Bakal bunga ini bisa jadi bunga atau bisa juga gagal atau keguguran. Itu terjadi 2 tahun sebelum terbentuknya buah. Proses inisiasi bunga ini bisa gagal ataupun bisa berhasil jadi bunga. Berhasil jadi bunga kalau kondisi semuanya kesehatan tanaman mendukung, tetapi kalau kondisi tidak mendukung dia akan gagal jadi bunga. Ya, penyebab utamanya, faktor yang menentukan berhasil tidaknya inisiasi bunga adalah, pertama adalah kebutuhan air. Kalau di dalam 1 tahun ada kekeringan atau defisit air 3 bulan berturut-turut atau lebih, itu bakal bunga tadi gagal jadi bunga. Kemudian kekurangan nutrisi yang sangat akut ya, semua NPK/Mg-nya juga defisiensi, itu juga bisa mengakibatkan kegagalan inisiasi bunga. Satu lagi adalah apabila indeks luas permukaan daun tidak mencukupi dan banyak dipancung pelepah seperti ini tanaman stres juga bisa mengakibatkan inisiasi bunga gagal. Artinya 2 tahun kemudian produksi akan rendah.
Oke, selanjutnya yang kedua, 1 tahun menjelang terbentuknya buah itu ada proses pembentukan sek rasio. Bunga yang sudah terbentuk pada waktu inisiasi bunga tadi akan mengalami proses sek rasio, pembentukan sek rasio, apakah jadi bunga jantan atau bunga betina, yaitu setahun sebelum terbentuknya buah, sebelum munculnya buah. Bunga betina yang akan jadi buah itu bisa gagal, bisa berubah jadi bunga jantan apabila tanamannya mengalami beberapa stres yang cukup serius. Penyebabnya sama, 3 hal tadi. Cuaca ekstrim ya, defisit air, defisit unsur hara yang akut, dan kekurangan indeks luas permukaan daun yang akibat overpruning ini. Jadi akibatnya apa? 1 tahun kemudian produksi TBS akan rendah. Jadi dua hal ya. Dampak yang dilakukan oleh pemangkasan pelepah yang overprune ini bisa berakibat 2 tahun produksi rendah. Ya, setahun berikutnya akibat sek rasio tadi yang cenderung ke bunga jantan. 2 tahun kemudian dampak dari inisiasi bunga yang gagal. Demikian, mudah-mudahan dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih telah mengikuti dan menonton video ini secara lengkap. Semoga membawa manfaat. Terima kasih. Teman-teman, mari kita lihat fakta di lapangan ya dari hasil riset yang saya lakukan. Pertama, menunjukkan bahwa pemangkasan pelepah berlebih atau overprune berdampak pada meningkatnya jumlah bunga jantan. Ini yang garis biru, sementara yang garis kuning adalah dipangkas secara normal. Pemangkasan berlebih meningkatkan persentase bunga jantan sebesar 45,65%. Sedangkan dampaknya terhadap jumlah buah per pokok atau per pohon, jumlah tandan per pohon, pemangkasan berlebih cenderung jauh lebih rendah dibanding jumlah janjang pada pohon yang dipangkas secara normal. Overpruning ini berdampak pada penurunan persentase jumlah janjang per pokok 25,73%. Sementara terhadap besarnya janjang atau ukuran janjang, pemangkasan berlebih menurunkan ukuran diameter tandan buah sawit sebesar 12,46%. Jadi di gambar yang garis biru. Ya, sahabat planter, ini adalah bagaimana cara mangkas pelepah yang diperbolehkan dan tidak mengganggu proses fotosintesis tanaman. Misalkan ini pinggir jalan, maka pemangkasan pelepah yang baik adalah seperlunya aja, lurus jalan ini aja. Maka ini yang dibolehkan adalah ini, ya. Ini. Nah, seperti ini. Sehingga ini udah tidak mengganggu aktivitas kendaraan maupun bidang yang lewat. Dalam kondisi seperti ini, pelepah masih memiliki anak daun seperti ini. Anak daun masih berperan ya dalam fotosintesis ya, memasak makanan tumbuhan untuk didistribusikan nanti ke seluruh bagian tanaman. Jadi pelepah ini masih berfungsi ya, masih berfungsi secara baik. Jangan sampai salah motong pendek seperti contoh yang tadi di video sebelumnya tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini memangkas seperlunya saja ya, yang benar-benar mengganggu jalan.